warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan kali ini kita diberikan kenikmatan untuk menjalankan ibadah saum, di mana di dalamnya itu banyak sekali keutamaan-keutamaan, baik yang harus kita pelajari maupun apa yang sudah kita ketahui, seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh akan prestasi. Bahkan hal ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan juga orang-orang soleh setelah beliau, seperti itu. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terlebih dahulu, orang-orang dulu sebelum engkau, gitu ya, yang terdahulu sebelum engkau. Nah, kenapa diwajibkannya puasa? Karena puasa ini banyak sekali manfaatnya, gitu. Bahkan Profesor Quraisy Shihab menyebutkan bahwa seandainya Allah itu tidak mewajibkan puasa, maka para manusia itu akan berpuasa dengan sendirinya. Karena kenapa? Karena puasa itu banyak sekali manfaatnya. Contoh misalkan di dalam ilmu kedokteran ya, mungkin para dokter banyak yang menggunakan terapi-terapi ya, menggunakan metode berpuasa, gitu, seperti itu. Nah, Islam mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Selain untuk menambah ketakwaan kita, juga untuk menyehatkan, gitu ya, diri kita, gitu, dari berbagai macam penyakit. Karena tidak ada sejarahnya orang yang meninggal karena puasa, seperti itu. Sebagaimana sholat misalnya, sholat itu kan tujuannya tanha anil fahsyai wal munkar. Jadi mencegah seseorang itu dari berbuat keji dan mungkar. Nah, zakat misalnya tujuannya adalah untuk mensucikan harta. Lalu misalnya ibadah haji itu untuk mendapatkan albiru al-kasir, jadi kebaikan yang sangat banyak. Nah, puasa itu tujuannya untuk mendapatkan predikat takwa, gitu ya. Nanti banyak sekali kalau kita pelajari di dalam Al-Quran itu turunan-turunan daripada sifat-sifat takwa ya, sifat-sifat orang bertakwa. Misalnya orang bertakwa itu senantiasa bersedekah, ya kan. Orang bertakwa itu senantiasa menjaga lisannya. Orang bertakwa itu senantiasa meningkatkan bukan hanya pada ibadah ritual saja yang sifatnya hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan ibadah-ibadah sosial, seperti itu. Jadi ada efeknya, ada dampaknya. Oleh karena itu kita manfaatkan, gitu ya, di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaannya ya. Pertama, bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, ya kan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, gitu. Jadi pertama itu. Nah, sebelum dunia ini sebelum Al-Quran ini diturunkan, manusia itu hidup dalam kegelapan, gitu ya. Bukan hanya di negara Jazirah Arab saja, tapi bahkan di seluruh dunia, gitu. Banyak kasus-kasus yang bisa kita ambil hikmahnya, petik hikmahnya, gitu ya. Contoh misalkan sebelum Al-Quran datang, itu ketika di suatu peradaban, nah itu ketika sebelum Al-Quran datang, ketika terjadi gempa, nah itu dianggap bahwa ada semacam kayak ikan besar, gitu ya, ikan besar yang lewat melalui lautan, gitu, sehingga daratan ini bergoncang, seperti itu. Nah, Al-Quran
tidak demikian gitu, menepis hal itu, malah menyuruh kita untuk meneliti hal itu ya. Makanya ayat pertama itu kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya surat Al-Alaq ya. Jadi bacalah. Nah, jadi Al-Qur'an itu ayat pertamanya saja menyuruh kita untuk membaca, meneliti, bahkan dalam arti luas itu bisa diartikan sebagai mendidik, pendidikan gitu. Nah, research dan segala macamnya itu. Nah, itu tidak hanya cukup dengan itu, harus dibarengi dengan keimanan. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena ilmu dan iman ini sejatinya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Seharusnya semakin tinggi seseorang ilmunya, keimanan juga semakin tinggi gitu. Karena ilmu itu diciptakan untuk mengetahui, ya kan? Semakin kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Nah, di dalam ibadah Ramadan ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan. Pertama adalah diturunkannya Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya kita melihat keterangan dari Profesor Dr. Miftah Farid ya, Kiai Haji Miftah Farid, beliau menjelaskan bahwa diterimanya tobatnya Nabi Adam itu juga pada bulan suci Ramadan, seperti itu. Lalu kemudian perang Badar ya, perang yang terjadi, perang pertama ya, yang sangat bersejarah gitu. Itu terjadi juga pada bulan suci Ramadan. Lalu perang Khandaq juga itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian dinasti Abbasiyah ya, berdiri itu juga pada bulan suci Ramadan. Lalu kemudian Utbah bin Nafi kalau tidak salah itu berhasil menaklukkan sebuah bangsa itu juga pada bulan suci Ramadan. Nah, kemudian siapa namanya waktu di salah satu penaklukan saya lupa ya. Nah, itu juga pada bulan Tariq bin Ziyad, mohon maaf, itu juga menaklukkan kalau tidak salah Spanyol. Nah, itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Pada bidang keilmuan misalnya, Imam Syafi'i itu menulis sebuah kitab itu juga pada bulan suci Ramadan, dan banyak ulama-ulama yang menulis kitab pada bulan suci Ramadan. Bahkan kalau misalkan menurut buku api sejarah ya, Indonesia juga itu merdeka pada bulan suci Ramadan. Nah, dari rentetan kejadian-kejadian ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan untuk malas-malasan, ya kan? Tapi bulan untuk menjaga semangat kita, mengukir prestasi kita gitu ya. Karena yaitu tadi banyak sekali keutamaan-keutamaan gitu kan. Meskipun tujuannya la'allakum tattaqun. Supaya engkau la'allakum tattaqun. Supaya engkau bertakwa gitu, seperti itu. Nah, di sini menggunakan kata la'ala. La'ala itu kalau di dalam ilmu bahasa ya, itu litaroji gitu. Untuk pengharapan. Jadi bisa kita capai. Kalau misalkan laita itu adalah kata yang tidak mungkin bisa kita capai, seperti itu. Misalkan di dalam Al-Quran la'alakum tashkurun, supaya engkau bersyukur. La'alakum ta'qilun, supaya engkau berpikir. La'alakum tatafakkarun dan lain sebagainya. Kalau laita itu misalkan di surat Al-Furqan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila gitu ya. Sekiranya saya ketika masih di dunia, ini ceritanya sudah meninggal orang yang bilang seperti ini. Lam yattakhid, tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat saya. Karena teman juga ini berpengaruh gitu ya. Apakah teman ini bisa menjerumuskan kita ke dalam kebaikan atau ke dalam keburukan gitu ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan teman-teman yang positif yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Semoga dengan kisah singkat tadi ya, bahwa Rasulullah dan juga orang-orang soleh setelah beliau itu banyak sekali mengukir prestasi gitu. Nah, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW mudah-mudahan dapat meniru, mencontoh ya dengan bidang kita masing-masing. Mungkin anak-anak di sini ya di SMK 3 Pasundan dengan cara belajar lebih giat lagi, menjadi orang yang bermanfaat gitu ya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Begitu juga dengan para guru-gurunya gitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih istiqomah, karena mendidik itu adalah tugas yang sangat mulia. Kita mendidik itu adalah proses di mana menentukan gitu ya. Keadaan kondisi bangsa kita itu ke depan seperti apa. Jadi bukan main-main. Dan saya pribadi khususnya semoga bisa lebih baik lagi gitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.